2026 episode 1 dengan saya Eva Maya Sari dari Divisi Riset dan Pengembangan sebagai MC pada kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Hari ini kita berkesempatan mengunjungi Koperasi Konsumen Syirkah Muslim Indonesia yang berada di Desa Banguan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dan menggali lebih dalam tentang peran Koperasi Konsumen Syirkah Muslim Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di era modern seperti sekarang ini. Melalui sesi wawancara ini, kita akan mendengarkan langsung pandangan, pengalaman, serta wawasan dari narasumber yang berkompeten dari Koperasi Konsumen Syirkah Muslim Indonesia. Semoga perbincangan ini dapat memberikan inspirasi serta perspektif baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Mila Yunita, perwakilan dari Divisi Riset dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Mohon izin sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Sohibul Umam selaku Ketua Pengawas Syariah Koperasi Syirkah Muslim Indonesia. Dan saya Firdaus Samsudin selaku anggota dari Dewan Pengawas Syariah di KSMI Tulungagung. Panggilannya Bapak siapa? Pak Firdaus. Kalau Bapak siapa? Pak Umam. Oke. Jadi wawancara ini merupakan bagian dari program kerja Divisi Riset dan Pengembangan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang bertujuan untuk menambah wawasan kami sebagai mahasiswa tentang bagaimana praktik keuangan syariah di lembaga keuangan secara langsung di lapangan, khususnya di Koperasi Konsumen Syirkah Muslim Indonesia ini. Jadi sebagaimana kita ketahui, KSMI ini merupakan koperasi berbasis syariah yang hadir di tengah masyarakat. Boleh dijelaskan Pak bagaimana sejarah berdirinya KSMI serta alasan dibentuknya koperasi berbasis syariah ini? Untuk sejarah berdirinya KSMI dulu sekitar 2018-2019. Jadi dulu semakin banyak warga kaum muslimin yang sadar tentang pentingnya akad-akad transaksi syariah. Jadi istilahnya mereka itu peduli tentang anti riba, tapi nggak ada solusi gitu loh. Nah, KSMI ini muncul ingin menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat, yang mereka itu peduli dengan riba, seperti itu. Yes. Oke, jadi bagaimana struktur organisasi yang ada di KSMI ini? Untuk struktur sendiri di KSM ini kan dimulai mungkin dari adanya Dewan Pendiri ya. Dewan Pendiri, kemudian di situ dibentuk Dewan Pembina, kemudian di bawahnya nanti ada pengurus, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian di samping itu juga ada Dewan Pengawas. Kita di sini ada dua Dewan Pengawas, ada Dewan Pengawas Syariah, kemudian ada Dewan Pengawas Keuangan. Ya. Jadi di KSMI ada dua Dewan Pengawas tersebut karena yang satu Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi pelaksanaan akad-akad yang dilaksanakan di KSMI. Adapun untuk Dewan Pengawas Keuangan itu bertindak sebagai pengawas keuangan ya, alur keluar masuk keuangan yang ada di KSMI. Nah, dari situ nanti tadi ada pengurus, kemudian ada ketua, sekretaris bendahara. Nah, di bawahnya nanti ada manajer yang itu bertugas langsung sebagai pelaksana harian baik di Tulungagung maupun di Kediri. Kurang lebih seperti itu untuk struktur organisasinya. Dan jika boleh tahu Bapak di sini tuh menjabat sebagai apa? Terus tugas utamanya apa saja? Kami kalau jadi dari pengawas syariah, tugas kami itu yang pertama adalah merancang ya konsep-konsep transaksi akad berbasis syariah. Jadi rencana kita akan mengeluarkan produk apa, maka produk itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti itu. Setelah merancang, tugas kami yang kedua adalah mensosialisasikan kepada manajer, kepada pelaksana harian yang di kantor.
Kemudian yang ketiga, tugas kami adalah mengawasi proses berjalannya transaksi di koperasi. Kita memastikan berusaha untuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti itu. Kalau Bapak satunya? Kalau saya sebagai anggota dari Dewan Pengawas Syariah, karena di struktur dan pengawas sendiri itu ada beberapa anggota ya. Pertama Ketua Dewan Pengawas Syariah, beliau Ustadz Umam tadi. Kemudian anggota Dewan Pengawas Syariah ada 2, saya sendiri, dan juga ada Ustadz Akhyar. Kebetulan beliau domisili di Kediri. Kemudian untuk yang Dewan Pengawas Keuangan itu ada 2. Ya. Jadi saya di sini seperti yang disampaikan Ustadz Umam tadi, ya, membantu untuk penyusunan akad-akad produk-produk yang akan dikembangkan di koperasi dan juga sosialisasi kepada pengurus dan juga kepada manajer dan tim KSMI dan juga kepada anggota. Selain itu juga menambahkan dari Ustadz Umam, kita juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang itu kita sampaikan di RAT di setiap akhir tahun. Itu juga menjadi agenda rutin dari tim Dewan Pengawas Syariah di KSMI ini. Baik, Bapak. Selanjutnya, produk dan jasa apa saja yang ditawarkan oleh KSMI ini kepada masyarakat atau anggota? Apakah ada produk unggulan yang menjadi ciri khas dibanding koperasi lainnya? Di antara produk-produk yang kami miliki atau koperasi miliki adalah yang pertama produk taksit ya, yaitu jual beli taksit, kredit barang, karena kan kita masuknya pada segmen koperasi konsumen, bukan koperasi pembiayaan atau koperasi apa Ustaz biasanya? Ya simpan pinjam bukan. Tetapi lebih pada konsumen, jadi kita yang membelikan barang untuk konsumen, kemudian konsumen nanti melakukan transaksi dengan koperasi seperti itu. Ada juga dari produk kita SWK ya, simpanan wajib khusus. Ini akadnya adalah mudharabah mutlaqah. Jadi dari anggota yang memiliki dana, kemudian dimasukkan ke koperasi, nanti oleh koperasi kami jalankan dana tersebut. Dan keuntungannya dibagi setiap tahunnya dari rapat RAT itu. Bentuknya menjadi SHU tadi. Seperti itu. Kemudian ada juga si tabung, biasanya untuk menyimpan, menabung. Ada juga simpanan umroh, orang-orang yang mau umroh biasanya melalui menabung di koperasi. Kemudian nanti koperasi akan mencarikan travel umroh yang harganya efisien seperti itu. Okay. Kemudian ada lagi juga urup itu urunan permodalan. Ya. Itu kita menggunakan akad mudharabah muqayyadah, jadi tertentu. Jadi misal ada seorang konsumen ingin beli sebuah mobil gitu, Mbak. Maka ini kita bagi kepada para anggota siapa yang bisa support pembelian mobil anggota ini. Biasanya per lembar berapa nanti kita umumkan ke anggota seperti itu. Kemudian kalau unggulan, ya, keunggulan kami itu kami berusaha untuk benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam setiap transaksi kami. Termasuk juga produk unggulan kami adalah tadi taksit itu kredit barang itu, karena di kredit barang ini kami mengambil margin itu sedikit Mbak, jadi boleh misalnya jenengan bandingkan dengan produk leasing yang ada di luar, mereka ngambil sampai 2 atau bahkan 5% keuntungan, kalau di koperasi hanya 1,2 sampai 1,5% profit dari jual beli kredit tadi. Kemudian juga dalam jual beli kredit kami tidak memberikan atau tidak adanya denda. Jadi kalau keterlambatan tidak ada denda. Kemudian tidak ada juga sita, ya. Yang kami berikan biasanya solusi-solusi untuk diperpanjang waktunya dan angsurannya dikurangi seperti itu. Atau
kalau memang sudah kadang nggak bisa sama sekali membayar angsuran, kami menawarkan untuk penjualan aset. Jadi yang sudah dijaminkan itu kita jualkan, nanti hasil penjualannya untuk menutupi hutangnya, jika tersisa dikembalikan ke anggota tersebut. Seperti itu. Udah tambah, Ustaz? Iya. Oke, Bapak. Selanjutnya, bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi di KSMI? Apakah ada akad tertentu yang sering digunakan dalam kegiatan pembiayaan maupun simpanan? Terkait dengan penerapan prinsip syariah di KSMI ini, secara umum kita merujuk kepada fatwa di SNMUI ya. Dalam pelaksanaan akad kita itu di antara dasar landasan kita dan juga seperti Al-Maidah Syariah AOIV itu juga kita gunakan. Dan pada produk unggulan itu lebih kita tekankan lagi penerapannya, karena di lapangan produk yang menjadi unggulan kita itu ternyata banyak sekali tantangannya. Beda dengan produk-produk yang mungkin jarang dipakai oleh anggota. Karena dengan seni ini kan semakin banyak anggota yang pakai, sehingga semakin banyak katakanlah masalah-masalah yang muncul. Sehingga pengawasan di hal tersebut itu menjadi sangat penting ya, agar setiap kasus yang muncul itu bisa diselesaikan benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Walaupun kita juga mengakui dalam praktiknya memang ada hal-hal yang katakanlah ya kita berusaha maksimal untuk ke sana. Dan tadi seperti Ustaz Mam tadi, di antara kelebihan dan solusi yang kita tawarkan adalah terkait dengan prestasi, kita tidak ada denda di situ. Walaupun memang katakanlah di fatwa DSM itu ada bolehnya mengambil denda, apakah itu masuk dalam takwid atau takzir, tapi karena melihat kondisi anggota kita, dan ini juga sebagai istilahnya kampanye kita untuk agar lebih tertarik dengan KSMI, maka fatwa tersebut kita tidak gunakan di KSMI. Ya. Jadi memang kita murni tidak ada denda sama sekali. Kalaupun nanti ada masalah, itu kita selesaikan dengan musyawarah kekeluargaan sehingga bisa menghasilkan solusi yang memuaskan bagi masing-masing pihak. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, apa strategi KSMI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami koperasi syariah serta perbedaannya dengan koperasi konvensional? Bentuk edukasinya adalah dengan cara yang pertama, kami tim dari KSMI itu mengadakan seperti kunjungan ke beberapa sekolah-sekolah, seperti pondok pesantren, kemudian sekolah dasar yang berbasis Islam. Kami berikan tawaran kepada pihak guru, ya, jika menghendaki nanti semua anggota guru itu kita jadikan anggota di KSMI, semua pihak guru jadi anggota KSMI. Kemudian nanti ketika ada guru yang membutuhkan barang, maka langsung datang ke KSMI, kemudian angsurannya dipotong dari gaji, seperti itu. Jadi yang pertama bentuk edukasi kita menyasar ke lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam, seperti pesantren dan sekolah dasar Islam, SMP, seperti itu. Yang kedua bentuknya adalah seperti dengan media sosial tentunya, seperti Instagram, kemudian WhatsApp, Facebook, YouTube, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita menyampaikan kepada para jamaah. Biasanya kan Ustadz-Ustadz seperti Ustadz Firdaus ini memiliki beberapa jadwal kajian di beberapa masjid. Nah, nanti beliau menyampaikan sedikit tentang KSMI seperti itu. Solusi mudah, murah ya bagi anggota atau jamaah yang membutuhkan biaya untuk pembelian barang-barang tertentu seperti itu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi KSMI saat ini khususnya dalam menarik minat masyarakat? Di antara tantangan yang terbesar yang dihadapi KSMI adalah literasi dan pemahaman masyarakat secara umum terkait dengan masalah muamalah yang syar'i. Ya, karena kita menemukan beberapa anggota kita itu masih menganggap antara KSMI dengan
koperasi atau leasing yang konvensional itu sama saja. Karena melihat dari adanya kalau mengambil kredit panjang akhirnya nilai barang lebih mahal, dan juga melihat masih adanya bahwasanya ternyata koperasi juga ambil untung. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi kendala besar. Dan juga seperti adanya pembagian kerugian ya. Dalam akad mudharabah kan ada resiko kerugian itu yang ditanggung bersama. Katakanlah pihak koperasi sebagai pengelola, ketika terjadi kerugian maka resikonya adalah kita rugi tenaga, waktu, dan juga ide dan semisalnya. Adapun dari sisi mudharib ya, pemodal, maka rugi modalnya modalnya berkurang seperti itu. Sehingga ini menjadi tantangan yang kita hadapi, dan kita berusaha dengan edukasi-edukasi yang ada baik melalui medsos dan juga melalui workshop. Kita biasanya setahun 2 kali Ustaz ya. Setahun 2 kali mengadakan workshop ya. Mengundang beberapa ahli ya, asatid atau orang-orang yang memang sudah pengalaman di bidang muamalah syariah. Kita adakan workshop dengan tema yang berbeda-beda ya. Mungkin ada tema kemarin terakhir itu terkait dengan akad-akad yang diharamkan ya. Kemudian juga sebelumnya ada pelatihan-pelatihan muamalah, kelas muamalah. Ini sebagai usaha kita untuk mengedukasi masyarakat. Walaupun memang ya belum bisa menjangkau semuanya, tapi dengan adanya anggota masyarakat yang memahami ini, kita harapkan bisa mengeluarkan kepada yang lainnya. Ketika dia mendapatkan bahwasanya di koperasi ini akadnya syar'i, kemudian kelebihan seperti ini, maka bisa menyampaikan kepada anggota yang lain ataupun orang-orang yang belum menjadi anggota, sehingga menjadi punya keinginan atau punya minat untuk bisa bergabung dengan KSMI. Lebih seperti itu. Baik, yang terakhir Bapak, apa harapan Bapak terhadap perkembangan KSMI ini ke depannya? Untuk harapan kami pada KSMI ke depannya seperti cita-cita para pendiri, yaitu kita berharap KSMI bisa menjadi solusi jalan keluar untuk masyarakat yang memang membutuhkan pembiayaan secara prinsip-prinsip syariah seperti itu. Kemudian lagi. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sebagai penutup, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami, khususnya mahasiswa perbankan yang kemungkinan nantinya akan berkecimpung di dunia keuangan syariah seperti koperasi ini? Ya, mungkin pesan saya ya. Karena juga kebetulan alhamdulillah beberapa kali mengikuti pelatihan di MUI maupun juga kuliah di hukum ekonomi syariah. Yang penting yang mungkin harus dikuatkan oleh para mahasiswa atau mahasiswa yang belajar tentang masalah muamalah adalah dasar-dasar, ini kaidah-kaidah dasar pokok dalam fikih muamalah itu yang penting sekali. Karena dengan menguasai kaidah-kaidah tadi, yaitu penerapan dalam aplikasi muamalah yang nyata itu menjadi lebih mudah. Jadi yang saya temui itu kadang memahami sebuah masalah muamalah secara parsial ya, tapi tidak memahami dari dasarnya. Ini akhirnya bisa menimbulkan kesalahan dalam penerapan ketika ada suatu kasus ABC, padahal dari sisi kaidah ini sama, tapi karena masalah tersebut sudut pandangnya keliru, tidak sesuai dengan kaidah, akhirnya menghukumi atau memberikan kesimpulannya itu keliru. Jadi yang penting difahami atau yang menjadi pokok utama sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia fikih muamalah adalah memahami dasar-dasar kaidah dalam fikih muamalah dan juga memahami betul fatwa di SNM MUI dan penerapannya dalam penerapan fikih muamalah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Itu Bapaknya. Kalau dari saya memberikan pesan kepada teman-teman semua mahasiswi dan mahasiswa dari perbankan syariah agar benar-benar perhatian dengan prinsip-prinsip syariah yang dijalani. Jadi prinsip-prinsip syariah ini bukan hanya sebagai label, bukan hanya sebagai status saja, tapi benar-benar kita jadikan prinsip untuk kita melakukan transaksi, melakukan akad, karena dengan kita menjadikan syariah itu sebagai prinsip dan bukan hanya label, itu yang akan menjamin keselamatan kita di dunia dan akhirat.
Insya Allah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pesan dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Saya Mila Yunita, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada wawancara kali ini yaitu Koperasi Konsumen Syirkah Muslim Indonesia berperan dalam merancang pembiayaan syariah, melakukan sosialisasi, serta mengawasi transaksi agar sesuai prinsip syariah. Produk yang ditawarkan meliputi taksid atau jual beli barang, sitabung, simpanan umroh, dan uruk dengan akad seperti mudharabah muqayyadah. Keunggulannya terletak pada penerapan prinsip syariah secara konsisten dan margin yang lebih rendah dibanding leasing serta berpedoman pada fatwa DSN MUI. Dalam hal edukasi yaitu melakukan kunjungan ke lembaga pendidikan Islam, media sosial, dan dakwah sosial. Namun koperasi masih mengalami kendala utama yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah serta konsep pembagian risiko. Sebagai pesan kepada mahasiswa, koperasi menekankan pentingnya memahami dan menerapkan prinsip syariah secara sungguh-sungguh, sehingga tidak hanya menjadi label atau status semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Koperasi Konsumen Syirkah Muslim Indonesia atau KSMI yang berada di Desa Manguan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, merupakan koperasi berbasis syariah yang hadir sebagai solusi keuangan bagi masyarakat tanpa sistem riba. Koperasi ini menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad syariah seperti bagi hasil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Tidak hanya berfokus pada keuntungan, Koperasi Konsumen Syirkah Muslim Indonesia juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, serta prinsip kekeluargaan dalam setiap kegiatannya. Dengan semangat ekonomi Islam, Koperasi Konsumen Syirkah Muslim Indonesia terus berupaya menjadi lembaga yang amanah dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.